masih diri kita yang belum bisa menangis. Sampai hatinya lunak. Berusaha terus. Sampai kita merasakan ketenangan dalam taubat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status? Ya, silakan. Semakin kita ingin berubah jadi hamba yang lebih baik, maka semakin hebat ujian yang akan datang mendekat. Itu semua bukan karena Allah gak sayang sama kita, tapi justru karena saking sayangnya Allah kepada kita. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, Allah pasti uji mereka. Yang mana dengan ujian itu mereka makin dekat ke Allah dan Allah pun makin mencintai mereka. Jika ada seorang muslim beriman menunaikan ibadah puasa, dia berpuasa dari mulai fajar sampai dengan terbenam matahari di maghrib, hanya dalam waktu menunaikan puasa ini dan juga malamnya dia menunaikan tarawih, dia tidak mengisi dengan memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, tidak bersentuhan dengan mushaf misalnya, tidak membaca Al-Quran misalnya, maka sementara pakar dari kalangan ulama menilai ada yang tidak sempurna dalam agenda Ramadannya, ada yang kurang berkah dalam kegiatan Ramadannya. Untuk itu sebagian menilai bahwa akan sangat baik bagi seorang muslim itu menjadikan interaksi dengan Al-Quran sebagai bagian pokok dari kegiatan Ramadannya. Karena Nabi SAW bahkan beliau itu diriwayatkan dalam satu hadis yang sangat kuat, termasuk yang disampaikan tadi, menghatamkan Al-Quran setidaknya setiap satu periode Ramadan. Bahkan di akhir sebelum beliau wafat SAW, beliau menghatamkan Al-Quran sampai dengan 2 kali. Jadi memberikan kesan bahwa Al-Quran adalah agenda wajib yang dilakukan oleh Nabi SAW saat berada di bulan Ramadan. Kata Allah tuh, hei hambaku, kalau sholat jangan asal-asalan ya. Karena aku pun manggil engkau tidak asal-asalan. Jelas ya? Engkau aku panggil untuk diberikan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses, engkau bahagia. Jika ingin mengonsumsi makanan apapun, cari yang menyehatkan. Tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi. Kata Allah, kalau Anda ingin sehat, sederhana. Cari makan dengan cara yang halal. Dari yang halal itu belikan yang menyehatkan untuk tubuh kita. Ya, kalau memang nasi kita makan sehat, ambil nasi. Kambing menyehatkan, silahkan makan daging kambing. Tapi kalau kemudian itu berpotensi mengganggu kesehatan kita, jangan dikonsumsi, kata Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang-orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan di dunia dan dia akan bahagia di akhirat. Pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Jangan-jangan di kantor Anda hebat, di rumah Anda gelisah. Jangan-jangan di rumah Anda bahagia, tapi pekerjaan Anda punya masalah. Kata Allah, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang ini saat di dunia khusyuk salatnya. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan juga mulia akhirat, salat. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan cuma jabatan, harta. Orang sekarang banyak yang salah, pengen bahagia banyak mengejar harta. Rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Kata Allah, kamu jangan takut tentang rizki. Rizki kamu itu sudah saya tetapkan, akan saya berikan, gak akan pernah. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah. Dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah. Dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Alhamdulillah, malaikat itu gaib. Kalau tampak tak jadi kita ke masjid. Sayapnya banyak tuh.
Siapa? Israel. Balik lagi. Kumpul semua. Nah kalau sudah kumpul malaikat itu banyak berkahnya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau doa diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan kepada Allah. Berkah lagi kalau subuh jamaah pengajian, berkah. Berkah lagi itu. Itu dari berangkat langsung malaikat memohonkan kepada Allah kebaikan. Hadisnya viral sahih. Di Ibnu Majah itu. Ya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Orang mau berangkat menuntut ilmu itu malaikat membentangkan sayap memohonkan kepada Allah ridha untuk orang itu. Berangkat dia ke masjid pas di waktu fajar, banyak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, sholatlah, berdoalah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu pengen kamunya bicara sama Allah, sholat nak. Sholat adalah cara kita untuk berbisik lirih ke bumi, suaramu terdengar jelas di alam langit. Sholat adalah caramu untuk menghibah, untuk mengemis cinta kepada yang menciptakan bumi dan langit. Makanya nggak pernah benar orang nggak sholat, nggak pernah bagus orang nggak sholat. Dia tuh memang nggak sholat tapi orangnya baik. Baik di sisi siapa? Sebab kalau yang kamu maksudkan baik di sisi Allah, orang yang tidak sholat artinya orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah.